Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk menyembah. Kami siap Tuhan. Mari kita nyanyikan. Mari kita nyanyikan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Daramu, daramu, salibmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu, namamu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, oh, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. Sekali lagi, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. amin. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku. Mari kita nyanyikan harapanku. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Mari kita angkat tangan dan nyanyikan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku percaya, ku percaya ku aman dalam. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari sembah, oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oh, shikatera bara 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 bara. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kau pengharapanku. Oh, mari kita sembah.
Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Shekatera bara 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 bara. Oh, Jesus. Shekatera bara 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 bara. Mari kita basaro sama-sama. Shekatera. Jesus. Shekatera bara 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 bara. Puji Dia, puji nama Tuhan. Shekatera bara 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 bara. Shekatera bara 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 bara. Shekatera bara 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 bara. Shekatera. Shekatera bara 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 bara. Mari kita basaro lebih kuat, lebih kuat. Shekatera. Shekatera bara 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 bara. Puji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Bara 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 bara. Bara 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 bara. Shekatera bara 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 bara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, Jesus, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, senang jiwaku,
Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, amin, kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari jemaat saja nyanyikan. Ku yakin. Amin. Ini deklarasi kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di. Kesembuhan terjadi di. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah lebih kuat dengan segenap jiwa, segenap hati. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita basaro lebih kuat. Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mari kita sembah lebih kuat. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan.
Mari kita basaro lebih kuat. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah umat pemenang-Mu Tuhan. Dalam Kau Tuhan, Kau yang menjamin kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami adalah tentara khusus Tuhan yang muncul di akhir zaman, siap untuk menjawab panggilan ilahi. Kami berkatakan bahwa kami adalah orang-orang yang di atas rata-rata dengan passion. Setiap saat kami mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan kami mengasihi saudara-saudara kami semuanya. Kami ditempa dalam segala keadaan, baik itu kebaikan, kesukaran, dan kami dihadapi terpuji. Kami nyaman dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi paling sukar dan tidak nyaman sekalipun. Kami siap untuk menerima tanggung jawab, dan gaya hidup seorang tentara adalah sebuah kehormatan. Kami berada dalam panggilan Tuhan. Kesetiaan kami terhadap Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara kami adalah segalanya. Kami mengutamakan kepentingan Tuhan dan saudara-saudara kami. Kami berdiri di barisan paling depan dan siap menjaga bangsa kami siang dan malam. Kami melayani di dalam dan di luar medan peperangan, sanggup menguasai diri, sanggup mengatur emosi dan perbuatan kami dalam segala keadaan. Kami berkatakan, integritas kami tanpa kompromi. Karakter kami adalah karakter Kristus. Buah kami tetap. Perkataan kami dapat dipertanggungjawabkan. Kami dapat memimpin dan dipimpin. Kami selalu menuntaskan tugas dan misi dari Tuhan. Kami siap menjadi contoh dan teladan. Kami ada untuk menerobos. Kami ada untuk menang. Kami tidak akan berhenti, tidak terhentikan dan tidak terkalahkan. Tidak terkena ilusi ataupun tipu daya muslihat iblis. Tidak meredup, tidak terseret jatuh, tidak menyimpang, tidak tersesat, tidak terhilang, tidak keluar dari visi misi destiny kami, tidak menuju kepada lubang kekelaman. Fisik, jiwa, dan roh kami semakin besar, semakin hari. Dalam segala keadaan yang buruk, kami segera bangkit. Kami lebih dari pemenang. Dengan segala kekuatan dan anugerah, Tuhan mengangkat kami sangat tinggi. Bahkan kami terbang di dalam badai, dan kami menari di atas gelombang. Kami disiplin dalam segala sesuatu. Kami skillful, terlatih, mengeksekusi dengan cepat dan tepat, sanggup mengajar dan melakukan segala sesuatu dengan baik. Dari yang terkecil kami detail, selalu melihat ke depan, punya inovasi. Dan seumur hidup kami siap dilatih, dibentuk, dididik dan diremunikan. Kami pasukan Tuhan bergerak tepat, sederap, seirama, sehati, satu pikiran dengan Tuhan, dan unity dengan semua tentara Tuhan di seluruh dunia. Mari yang percaya sama-sama katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja BMC tempat ini Tuhan, Philadelphia, New York dan Colorado. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Pak Lukas sebagai gembala senior kami, dan juga Ibu Shirley, Judah dan Bethany, dan seluruh pengerja dan pengurus gereja BMC New York dan Colorado. Kami minta Tuhan, biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas hidup mereka Tuhan.
pewahyuan yang baru Tuhan berikan. Sehingga Tuhan mereka dapat memimpin umat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat di mana gerejamu berada Tuhan. Kami bawa hidup mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan jagai, setiap rencana, setiap visi dan misi dari gereja ini Tuhan. Kami taruh di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami terus masuk ke destiny-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota ini Tuhan, Philadelphia Tuhan. Kami berkatakan shalom atas Philadelphia. Keamanan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan turun ke atas kota ini. Takut akan Tuhan ada atas kota ini, sehingga kota ini dikenal sebagai kota awal kegerakan pembangunan rohani di Amerika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak. Mari kita nyanyikan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, come on. Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus. Disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari buka kedua tangan saudara. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Biar hidup kami benar-benar menyembah Tuhan. Layak disembah. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus layak, Yesus layak disembah. Biarlah barala 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 kurala barala 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 barala. Sheketela bara 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 bara.
Terus sembah dalam roh. Ini hidup yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Biar kami tidak pernah melupakan panggilan kami. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kemuliaan-Mu, Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Mari angkat tangan-Mu bersama. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Shout haleluya. Shout haleluya. Biar hidup kami terus menyembah dan kami sadar bahwa hanya Tuhan saja yang layak kami sembah setiap saat. Malam ini kami mau belajar akan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, biar Tuhan terus mengajar, menuntun langkah-langkah kami. Seperti yang Tuhan
membawa kami dari satu langkah demi langkah untuk kami naik pada level yang lebih tinggi lagi. Tapi ingatkan kami supaya kami terus berjaga-jaga, supaya kami tidak terpleset jatuh ke bawah kembali, tetapi kami terus naik bersama dengan anugerah Tuhan. Sampaikan firman membuat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita akan mulai belajar dalam bulan Agustus ini, subtema kita adalah fruitful in finance. Atau bagaimana kita bisa berbuah dalam soal keuangan. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia melayani, dia tidak pernah malu berbicara tentang keuangan. Bahkan kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, Yesus itu banyak sekali berbicara tentang keuangan. Bahkan perumpamaan-perumpamaan Yesus dan pengajaran-pengajaran Yesus itu banyak bersinggungan dengan soal keuangan. Jadi saudara sekalian, kalau sampai Tuhan Yesus saja banyak bicara soal keuangan, mana buktinya Pak? Ada banyak, coba lihat tentang perumpamaan tentang talenta, ya kan? Itu juga sebenarnya soal harta kekayaan. Perumpamaan tentang kebun anggur, perumpamaan tentang yaitu anak yang terhilang. Semua bicara tentang soal kekayaan dan masih banyak lagi. Nah, itu sebabnya saudara dan saya kita harus tahu bahwa soal finance, soal keuangan itu adalah sesuatu yang harus serius kita belajar bersama-sama. Katakan amin. Nah, bulan ini, bulan Agustus di hari Minggu, kita bersyukur nanti akan ada Pastor Juan Moki minggu depan, minggu besok ini juga akan mengajar soal fruitful in finance. Lalu kemudian di akhir bulan Agustus nanti ada Pastor Yose Karel, wakil daripada Pak Jeffrey Rahmat JPCC, juga akan jadi berkat buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, jadi gereja, hamba Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh merasa malu berbicara soal apa? Keuangan. Kenapa? Karena keuangan adalah hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Semua kata bersama saya harus belajar mengelola keuangan dengan baik. 2, 3. Sudah siap? Bicara keuangan kok masih lemes. Sudah siap? Oke, kita akan belajar bersama-sama. Lihat Tuhan Yesus berkata apa tentang keuangan. Matius 6 ayat 24. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Yuk kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, Matius 6 ayat 24. Saya mau dengar suara Anda katakan amin. Belum bisa katakan amin. Yuk baca 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan atau dua bos. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yesus berkata apa? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalimat terakhir, mari kita coba hafal sama-sama. 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekarang saudara saja. 2, 3. Kok agak lemes begini saudara? Ayo yang di belakang lebih kuat. 2, 3. Nah, Mammon itu apa? Mammon adalah nama dewa uang yang disembah oleh orang Yunani. Jadi ketika Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, artinya apa? Kamu tidak dapat mengabdi antara Tuhan Yesus dan uang. Setuju? Katakan amin, saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Uang itu tidak jahat. Ya apa enggak? Loh, uang itu jahat atau tidak? Uang jahat atau tidak? Kan uang itu benda mati. Betul enggak saudaraku? Ya toh?
kan sama dengan botol ini, kan benda mati, uang itu benda mati, ya kan? Jadi uang itu sifatnya netral dan tidak jahat. Saya mau tanya, yang jahat itu apa? Yang jahat itu apa? Sifat manusianya. Sekali lagi, uang jahat atau tidak? Tidak. Kalau ada yang berkata uang jahat, tolong uangnya sekarang berikan semua kepada Jeffrey. Halo? Udahlah, nggak usah muna-muna ya toh. Kita kalau di gereja bicara uang kayak diem semua. Padahal kalau di luar ngomong duitnya piro ya toh. Dan sebagainya, saudara. Nah, mari kita belajar. Coba lihat kemari, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, uang itu jahat atau tidak? Tidak. Uang tidak jahat. Uang sifatnya netral dan juga tidak jahat karena dia benda mati. Tapi saudara sekalian, yang membuat uang bisa jadi baik, yang membuat uang bisa jadi jahat adalah apa? Sifat manusia itu sendiri. Pernah dengar ada sampai kakak beradik, orang tua anak sampai bunuh-bunuhan hanya karena rebutan uang? Pernah dengar? Banyak, ya toh. Pernah dengar sampai saudara-saudara yang namanya hamba Tuhan yang harusnya diteladani tapi akhirnya jatuh dalam soal keuangan? Pernah dengar? Banyak. Pernah dengar akhirnya ada orang yang akhirnya sampai menghalalkan segala macam cara, sampai maaf menjual diri hanya demi uang. Pernah dengar nggak? Banyak. Nah, dengar sekali lagi. Uang tidak jahat, tetapi sifat manusialah yang akan menentukan uang itu bisa jadi baik atau apa? Jahat. Nah, sekali lagi saudaraku, kalau pendeta mengajar soal keuangan, bukan berarti pendeta mata duiten. Nah, ada yang amin, amin saudaraku. Tapi justru kita belajar supaya saudara bisa bersikap benar terhadap keuangan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Nah, Yesus mengajar agar kita bersikap benar terhadap uang. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah uang vs mamon. Musuhnya uang itu apa? Musuhnya Yesus itu apa? Uang, ya kan? Kan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang, ya kan? Yesus nggak ngomong gini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada gadget. Ya, walaupun hari ini ada banyak orang terikat dengan gadget, tapi ujung-ujungnya orang bisa punya gadget karena punya uang, saudara, ya kan? Nah, dengar baik-baik. Jadi yang jadi saingan Yesus itu adalah uang. Nah, gini. Yesus berkata begini, saudara dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, dua bos. Saudara harus menentukan pilihan. Kata bersama saya harus menentukan pilihan. 2, 3. Ibarat begini ya. Saudara, saya berdiri di antara dua stand speaker kanan kiri. Betul enggak? Nah, saya harus menentukan, saya mau mendekat yang kepada speaker yang sebelah sana atau sebelah sini. Kenapa? Karena kalau saya mau mendapatkan speaker, saya nggak bisa langsung mendapat dua-duanya. Saya mau dapat dua-duanya, nggak bisa. Karena ada jarak yang harus saya tempuh. Nah, demikian juga dengan kita terhadap Tuhan dan kepada uang. Nah, kalau saudara dan saya tidak membuat sebuah keputusan yang benar tentang uang, sikap yang benar tentang mamon, saudaraku hati-hati loh. Ingat sekali lagi. Mamon itu nama berhala. Betul enggak, saudara? Ya kan? Berhala daripada dewa Yunani soal dewa uang. Jadi gini, saudara. Yesus sedang berkata begini. Hati-hati loh. Uang kalau kamu tidak bersikap benar, kamu bisa jadikan uang sebagai apa? Dewa. Jadikan uang sebagai apa? Berhala. Jadikan uang sebagai apa? Tuhan. Nah, di sini kita harus hati-hati. Tadi waktu penyembahan terakhir, saya kaget sekali. Jujur. Kenapa? Saya lihat penglihatan kayak permainan anak ular tangga. Pernah main anak ular tangga? Ditanya, kayaknya enggak pernah anak-anak. Kayaknya serius, kerja, terus baca Alkitab, terus siap hari. Pernah enggak main anak ular tangga? Inggrisnya itu apa namanya ya? Ya usah pokoknya gitu lah ya. Nah, hati-hati loh saudaraku. Saudara percaya enggak di dalam Yesus Tuhan mau buat saudara dari angka 1 naik ke angka 100. Saudara, Tuhan mau bawa saudara bukan cuma jadi ekor di bawah tapi naik ke atas. Katakan amin. Nah, tapi hati-hati.
Hati-hati. Di permainan anak ular tangga ada 3 ornamen. Yang pertama adalah apa? 4. Yang pertama gaconya. Gaco saudara warna apa? Ya kan? Yang kedua adalah apa? Dadunya. Betul nggak, so? Dadu itu dikocok menentukan tambah cepat atau masih ya angka 1, sudah itu. Majunya cuma 1 langkah. Atau kemudian 66, ya tuh. Wih, langsung 12. Tapi hati-hati, ada juga di permainan anak ular tangga ada apanya? Tangga. Begitu Anda sampai ke kotak yang ada tangganya, apa yang terjadi? Naik ke atas, cepet, ya kan? Tapi yang juga berbahaya di permainan ular tangga ada apanya? Ekor ularnya. Begitu Anda sampai berhenti di kotak yang ada ekor ularnya, apa yang terjadi? Turun melorot ke bawah. Nah, tadi dalam penyembahan tiba-tiba saya dikasih Tuhan penglihatan, makanya saya catat sebentar supaya enggak lupa. Dengar baik-baik. Demikian juga dengan hidup kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Di tangan Tuhan ada anak tangga. Dia mau mengangkat saudara dan saya katakan yes. Tapi iblis menyodorkan ular. Nah, saya menjumpai kalau orang tidak bersikap benar terhadap uang, maka seringkali dalam hidupnya kena ekor ular dan melorot turun ke bali. Melorot ini bicara apa? Berapa banyak orang yang melorot imannya, melorot keluarganya, melorot kesehatannya. Gara-gara apa? Gara-gara kena ekor ular. Dan saudara pasti bisa duga, ular itu gambaran siapa? Nah, ular itu binatang yang paling apa? Cerdik, licik. Nah, makanya saudara dan saya dalam bulan ini, waktu saya berdoa untuk tema dan subtema tahun 2019, salah satunya di bulan Agustus, Tuhan berkata, kamu harus ajar jemaatku untuk berbuah dalam soal keuangan. Sekali lagi, saya berdoa biar saudara tahun ini dan seterusnya, langkah-langkahmu ketemu anak tangga terus. Dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kok kayaknya kurang semangat, tepuk tangan yang jangan tanggung-tanggung kalau tepuk tangan. Katakan yes. Oke, kita belajar ya bagaimana sikap benar terhadap uang. Yang pertama, jangan menyembah uang tetapi sembahlah Yesus. Ayo ucapkan statement ini sama-sama. 2, 3. Jangan menyembah uang tetapi apa? Sembahlah Yesus. Loh Pak, saya enggak nyembah uang kok. Siapa bilang saya nyembah uang? Lihat, saya coba pinjam ayat ini dalam Matius 6 ayat 24 dari The Message Bible. Lihat gini. Yesus berkata begini. You cannot worship two gods at once. Lihat, bukan mengabdi tapi worship. Dipakai dalam The Message. Jadi kamu tidak dapat menyembah 2 Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Loving one God, you will end up hating the others. Ketika engkau menyembah Tuhan, maka kamu akan berakhir dengan kamu membenci yang satu. Adoration of one fits contempt for the other. Ya, kalau kita mengagungkan yang satu, maka itu akan membuat kita tidak mengagungkan yang lain. You cannot worship God and money both. Kamu tidak dapat menyembah Tuhan dan uang secara bersamaan. Nangkap saudara? Jadi keputusan ada di tangan kita. Jangan menyembah uang tapi sembahlah Yesus. Katakan yes. Mungkin kita berkata, saya nggak nyembah uang kok. Saya nyembah Yesus, buktinya saya ke gereja. Belum tentu. Mari kita cek cara nyembah Yesus dan tidak nyembah uang itu apa? Cintai Yesus lebih daripada apa? Uang. Ayo coba jujur, di hati saudara sekarang. Yang paling kau cintai apa? Uangmu atau Yesusmu? Imanmu atau kekayaanmu? Dua-dua. Nggak bisa. Nah, berarti masih di tengah-tengah, saudara. Masih mau nyembah Yesus, tapi juga nyembah uang. Nggak bisa. Maka kalau saudara dan saya mau benar-benar bersikap benar terhadap uang,
Saya memutuskan misalnya itu Yesus. Ini misal contoh ya. Maaf Tuhan Yesus ya kan. Kau digambarkan speaker, maaf ya. Itu uang. Maka saya harus menyatakan apa? Saya tidak mau menghadapkan wajah saya kepada uang. Tapi saya hadapkan wajah saya pada siapa? Yesus. Saya harus membelakangi uang. Nah Anda tahu. Makanya kalau orang sudah menghadapkan wajahnya kepada Yesus. Mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Lihat. Yang dikejar siapa? Yesus atau uang? Ditanya nggak jawab. Kalau saya jawab gini, kalau saya jalan ke depan, yang saya kejar uang atau Yesus? Yesus. Dan ketika engkau dan saya mengejar Yesus, nggak usah khawatir. Kan Tuhan ngomong, kebajikan dan kemurahan akan apa? Mengikuti sepanjang umur hidupmu. Kebajikan dan kemurahan termasuk bicara apa? Soal keuangan. Pialaku penuh melimpah. Tapi kalau saudara justru nyembah uang, Anda terus mendekat pada uang, Anda mengutamakan uang, Anda mencintai uang lebih daripada Yesus. Engkau menghadapkan dirimu pada uang. Hati-hati, engkau akan kehilangan Yesus. Dan engkau akan jadi sahabat Mamon. Nah, yang repot begini. Ada banyak orang Kristen, kalau Minggu menghadap ke Yesus. Kalau Senin sampai Sabtu, menghadap ke uang. Pokoknya kerja. Nah itu hati-hati saudara. Itu kita ketawa sudah pengakuan lah ya, tidak apa-apa. Adam di manakah kau berada ya. Lebih baik jujur saudaraku, jujur ya. Ada banyak orang begitu, tergantung hari. Terus bahkan tergantung tempat nih. Gitu. Minggu pun dibagi. Begitu masuk ke gereja, haleluya, haleluya. Kadang-kadang dibagi antara lantai 2 dan lantai 1 lagi. Saudara. Kalau di lantai 2 nyembah Tuhan, lantai 1 urusan bisnis atau kafe dan sebagainya. Saudara. Loh, hati-hati loh saudara. Jujur ya, Tuhan tuh gak bisa ditipu, Tuhan gak bisa dibohongi loh ya. Mari kita belajar cinta Yesus lebih daripada uang. Katakan yes. Pak, saya cinta Yesus kok. Gampang. Kalau Anda cinta siapa? Salah satu ukurannya Anda berani spend uang kepada orang yang kau cintai. Loh, ulang lagi ya. Saya nggak mau kalah sama Yuda. Yuda banyak quote-quote-nya. Saya juga belajar kayak Yuda. Dengar. Siapa yang paling kau cintai akan terukur dari seberapa banyak uang yang kau berikan kepada yang kau cintai. Loh, ya Pak ya. Ya Pak ya, maaf ya. Kalau orang bilang ini, I love you Yesus, 100%, 1000%, aku beri kepadamu. Tapi kalau waktu persembahan, langsung tidak mau kasih. Bahkan mungkin amplopnya kosong. Bendara kadang-kadang katanya ada amplop kosong ya di waktu menghitung. Nah itu siapa? Saya nggak tahu, Tuhan yang tahu. Saudara. Atau juga masuk tangannya kosong, keluar bawa amplop, itu bahaya lagi. Saudara. Loh, iya kan? Baru-baru ini Pak Gilbert posting di grup hamba Tuhan, itu ketangkep saudaraku. Ada ibu-ibu ya itu langsung dengan gitu. Dan Anda tahu ngeri sekali. Mari kita belajar saudaraku, simpel saja. Uang yang paling banyak kau pakai untuk apa? Loh ini contoh. Kalau saudara cinta sama gadget, ayo. Uangmu akan engkau banyak pakai untuk buat apa? Beli gadget. Kalau engkau lebih cinta mobil, maka engkau tidak pernah sayang keluar uang untuk mobil. Ya Pak ya? Wih, orang kalau cinta mobil, siang malam dilus-elus, dilap-lapin, istri nggak pernah dilus-elus. Tahu saudara? Uang saudara, waktu saudara, energi saudara, perhatian saudara lebih banyak engkau pakai untuk apa? Itu membuktikan itulah yang paling kau cintai. Betul nggak, saudara? Halo? Jadi saudaraku hari ini mari kita belajar. Maaf ya, kalau saudara berkata, I love you Jesus. Nggak usah Tuhan dulu, malaikat di surga. Melihat, bener nggak nih? Bener nggak? Kebaktian di gereja baru 1,5 jam aja loh, terlambat. Padahal kalau Senin kerja, terlambat gak? Pak, Pastor Lukas, kalau kerja terlambat dipotong gaji Pastor. Terus kalau ke gereja, terlambat. Gak apa-apa, haleluya. Itu. Ayo jujur, belak-belakan aja. Adam di mana kau berada ya toh?
Maaf ya, kadang-kadang kita nih saudaraku ngomongnya sama, ya toh, sampai kan ada ngomong gini kan, ada orang bilang datang sama dokter, kenapa mulut saya itu kok pecah-pecah? Tapi hati saya itu perih dokter, hati saya perih, kenapa? Kalau dokter bilang, karena antara mulut dan hatimu beda ya toh. Beda di mulut, beda di hati. Kita ngomong I love you Jesus. Tapi untuk 1,5 jam aja kita terlambat. Bahkan kemudian waktu khotbah masih apa? Pegang handphone, lihat Facebook, lihat Instagram, sibuk WhatsApp. Jujur, Tuhan di surga itu kalau kita bisa lihat filmnya langsung, Tuhan ngapain? Geleng-geleng, alama. Gitu. Terus waktu kita memberi persembahan, bukan cuma soal uang, persembahan pujian, kita pelit-pelit, kadang-kadang begini, kadang-kadang enggak semangat. Kasih tepuk tangannya aja males-malesan, jujur. Apakah kita sudah cinta Yesus? Ketika ada tawaran kerjaan, dengan Anda ke gereja, dengan Anda pelayanan, jujur, itulah yang menentukan apakah kau menyembah Yesus ataukah engkau menyembah uang. Pentingkah Yesus lebih daripada uang? Coba cek. Jangan berikan korban demi uang. Ada banyak orang rela mengorbankan imannya pada Yesus demi uang. Ada nggak banyak orang jual Yesus cuma demi uang? Ada nggak? Banyak. Artis yang tiap hari broadcast ayat Alkitab, berapa hari kemudian langsung masuk mu'alaf. Ada. Kenapa? Supaya bisa nikah dengan orang kaya. Ada banyak orang juga rela mengorbankan keluarganya, rela mengorbankan kesehatannya, rela mengorbankan pertemanannya, waktunya hanya demi uang. Saya cuma mau berkata pada saudara sekalian, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita kena ekor ular dan melorot ke bawah. Ingat, Lot itu hidup di Sodom dan Gomora. Dan Yesus berkata, nanti pada waktu Yesus datang kembali, keadaan dunia, keadaan manusia seperti zaman Sodom dan Gomora. Dan saya berkata, betul-betul sekarang sudah digenapi. Bukan cuma soal penyimpanan seks, tapi Anda tahu. Yang namanya keserakan. Lot itu saudaraku, dia nggak peduli. Walaupun orang sudah berkata, hati-hati Lot, hati-hati kalau kamu tinggal di Sodom Gomora nanti bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana influence-nya. Dia nggak pusing, yang penting apa? Saya mau dapat uang, saya mau lebih kaya lagi. Dan keserakan itu yang menjadi motivasi utama Lot. Dan Anda tahu, dia tambah kaya enggak? Tambah kaya. Tapi ingat satu hari, semua yang dia kumpulkan bertahun-tahun, ludes. Bahkan dia kehilangan istrinya jadi tiang garam. Bahkan 2 orang tiang lemper, saudara, bukan saudara. Tiang lontong, enggak itu kalau Indonesia saudara. Tiang listrik saudara. Bahkan dia kehilangan 2 anaknya, 2 wanita anaknya kasih minum bapaknya mabuk. Sampai kemudian 2 anak wanitanya memperkosa bapaknya sendiri Lot. Dan dari 2 anak wanitanya lahir 2 bangsa, Amon dan Moab yang begitu jahat. Mari kita belajar, jangan menyembah uang tapi sembahlah Yesus. Ayo ucapkan sebagai komitmen kita sama-sama 2, 3. Jangan menyembah uang tetapi sembahlah Yesus. Yang kedua, sikap benar terhadap uang. Jadilah orang yang bisa dipercayai. Lihat Yesus bilang apa soal mamon lagi. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia, kata Yesus, dalam hal mamon, bukan berarti setia sama mamon, tapi tidak setia dalam hal mamon, jangan keliru. Yang tidak jujur, artinya bukan berarti tidak jujur. Mamon itu sifatnya uang tidak jujur, artinya apa? Uang itu saudaraku sifatnya tidak tentu, ya kan? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Gini, dari ayat yang kita bisa belajar, uang adalah alat ukur apakah seseorang bisa dipercayai. Sekali lagi, uang adalah alat ukur apakah seseorang bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Saudara, Anda mau ketemu dan punya teman, punya menantu, punya saudara, punya teman, orang-orang yang bisa dipercaya? Coba cek soal keuangan. Bagaimana dia menghandle keuangan? Apakah dia bisa dipercaya dari hal kecil soal keuangan?
Apakah kalau dia punya utang, dia akan pura-pura lupa utangnya? Ataukah justru dia bertanggung jawab, bahkan kalau bisa dia lunaskan utangnya sebelum jatuh tempo. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Apakah saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan? Jangankan kita memberi 100%, memberi segenap hidup kita. Tapi dari tes yang kecil, 10%, apakah kita jujur dan bisa dipercaya? Saya masih ingat orang tua saya pertama ngajar saya ketika bicara perpuluhan ini. Lukas, kamu belum kerja, tapi berapapun yang kamu terima hari ini dari Tuhan, kamu kasih perpuluhan. Saya bilang kemudian saya hitung, saya bisa cuma 500 rupiah, enggak apa-apa. Kalau kamu jujur dalam soal perpuluhan dari 500 rupiah, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Lihat Lukas 16 ayat 11 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari gini, Yesus bilang begini. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini atau soal keuangan, kalian sudah tidak dapat dipercayai. Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan apa? Rohani. Dari ayat ini saya bisa simpulkan. Antara kekayaan jasmani dengan kekayaan rohani itu paralel. Itu berkaitan. Kalau saudara mau mengalami kekayaan rohani, maka saudara harus belajar bisa dipercaya soal kekayaan jasmani. Setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Makanya kita sejak awal gereja ini 2002 sampai hari kita mau terus belajar open management. Kenapa? Karena kita mau terus bisa dipercayai. Bahkan jujur, ketika orang heboh, waktu Tuhan memberkati kami untuk beli satu mobil baru, ya tahu, untuk pribadi. Saya kadang-kadang bingung, orang itu kadang-kadang kalau nggak tahu, cuma gampang menghakimi dan sebagainya. Dan kalau Anda cek sebetulnya, saya bilang sama istri saya, yuk kita persembahkan mobil ini untuk Tuhan. Makanya itu mobil tidak pakai nama saya pribadi. Mobil itu mobil pribadi, tapi saya pakai nama gereja. Karena mobil itu saya serahkan ke gereja. Yang bayar cicilannya, saya terus. Sampai oleh kemurahan Tuhan, mobil itu sudah lunas. Tapi kalau Anda cek, pakai nama gereja. Dan kalau orang berkata, oh mata Tuhan, siapa bilang? Apa sudah pikir gini? Orang kalau kaya selalu mata duitan. Lalu orang miskin, tidak punya apa-apa, itu tidak mata duitan. Apa begitu? Ayo jujur, ukurannya apa begitu? Orang kadang-kadang berpikir, pokok kalau yang kaya, pakai barang yang merek gitu. Ya semua barang kan pakai merek, sudah gitu. Saya pernah kemana itu ya, jalan kemana ya, ada satu jalan sampai nama jalannya di pelangnya itu no name. Bayangin saya, itu jalan aja kehabisan merek. Tapi barang ada mereknya semua enggak? Iya toh? Nah Anda tahu kan? Sulit. Apa berarti orang kalau pakai baju yang mahal, sepatu yang mahal, tas yang mahal, berarti selalu mata duitan? Belum tentu bos. Ada orang enggak punya apa-apa, tapi mata duitan sekali. Ada enggak? Banyak. Di sini enggak ada. Adam, di manakah kau berada? Ya kan? Jadi ukurannya adalah apakah saudara dan saya bisa dipercaya. Dan gini ya, sekali lagi, hukum rohani dengan hukum jiwa ditentukan dulu dari ini ayat ya, dari hukum soal keuangan. Kalau saudara mau limpah dalam soal jiwa, kalau engkau mau limpah dalam soal kerohanian, ya kan Yesus ngomong ini, jikalau kamu kalau mengenai kekayaan dunia ini atau uang kalian sudah tidak dapat dipercaya, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Jadi kalau saudara dan saya betul-betul mau limpah kebahagiaan, limpah soal kerohanian, belajar bisa dipercaya soal keuangan. Kenapa? Simple. Orang ya, kalau dia belum merdeka soal keuangan, jiwanya pun belum merdeka, rohaninya pun belum merdeka. Ya Pak ya? Ini contoh ya. Saudara contoh. Saudara baru beli mobil baru. Anda parkir ke depan gereja. Kalau hatimu belum merdeka soal keuangan, soal harta. Engkau menyembah Tuhan. Ku sembah Tuhan. Tapi pikiranmu kemana? Ya Pak ya. Udahlah, jangan-jangan nanti mobilku diserempet sama mobilnya Pak Lukas. Jangan-jangan begini. Ya, jujur, mari kita belajar, saudaraku. Tapi kalau engkau sudah merdeka soal keuangan, gini, pokoknya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pokoknya semua cuma titipan Tuhan. Saudara kayak tukang parkir, mobilnya banyak, nggak pernah sombong.
Waktu mobilnya diminta, ada yang tukang parkir marah. Enak aja, cuman bayar $10 minta mobil puluhan ribu. Ada tukang parkir yang marah waktu diminta? Nah, nggak ada kan? Kenapa? Karena dia sadar cuman titipan. Makanya kalau ada orang berat untuk apa yang Tuhan minta, cek. Dia masih ngikat dan belum merdeka. Jujur kami berkali-kali diuji. Makanya saya ingat tadi kayak anak luar tangga. Ini bukan cuma saudara, tapi saya juga harus waspada. Saudaraku, berkali-kali kami diuji. Saya pernah ceritakan, ada jemaat yang mati, asuransi jiwanya keluar, puluhan ribu. Kami juga butuh duit, isi saya jadi beneficiary-nya, ahli waris tunggal. Secara hukum pengacara sudah berkata, itu sah punya istrimu. Gak ada yang bisa ganggu gugat. Tapi saya berkata, itu uang bukan milik kita. Milik keluarga daripada orang yang meninggal. Dan semua kita kirim dan Anda tahu semua clear dan ada buktinya. Dan ketika itu jujur, akhirnya Tuhan mulai angkat lagi. Tuhan angkat lagi. Dan berkali-kali, saudaraku, ketika Tuhan uji itu. Dan kalau kita lulus, bisa dipercaya. Dikasih kepercayaan yang lebih besar. Tapi kalau kita sudah dari hal itu, nggak bisa percaya, kena ekor ular melorot, turun lagi. Yuk hari ini, yang punya utang cepat mikir, lunasi utang saudara. Nggak ada yang amin saudara. Kalau saudara selama ini tidak pernah utang, Anda utang sama Tuhan soal janji, soal perpuluhan, soal buah sulung, soal nasihat. Kalau engkau pernah buat perjanjian dengan Tuhan, ayo bayar. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu ujian. Kata bersama saya harus bisa dipercaya. 2, 3. Yang ketiga, yang terakhir, sikap benar terhadap uang. Jadikan uang hanya sebagai sarana dan alat untuk mempermudah hidup ini. Ulangi sama-sama statement ini. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Jadikan uang hanya sebagai sarana dan alat untuk mempermudah hidup ini. Kata bersama saya, uang cuman sarana. 2, 3. Kurang keras. Uang cuman alat. 2, 3. Mana bukti ayatnya Pak? Ayat yang terakhir Lukas 16 ayat 9. Yesus bilang soal mamon lagi apa? Lihat. Lukas 16 ayat 9. Dan aku Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Bangun hubungan baik dalam hidup ini. Dengan apa? Dengan mempergunakan mamon atau uang yang tidak jujur. Bukan berarti kita yang tidak jujur. Uang itu sifatnya tidak kekal. Jadi ternyata Yesus justru ngajar. Kita orang Kristen gak boleh anti sama uang. Tapi gunakan mamon, uang itu kekayaan untuk apa? Menjalin persahabatan, untuk mempermudah hidup ini, untuk menjadi semacam pelicin, oli, supaya hidupmu lancar. Dengan cara apa? Mempergunakan mamon. Saudara bukan dipergunakan mamon, tapi saudara yang mempergunakan mamon. Sekalian amin. Terus apa? Supaya jika mamon itu atau uang tidak dapat menolong lagi. Kapan uang tidak bisa menolong lagi? Kapan uang kita tidak bisa pakai lagi? Kapan? Halo, kapan? Waktu mati. Jadi masih hidup, selama masih hidup, duit masih bisa menolong enggak? Loh ditanya, uang masih bisa menolong enggak masih hidup? Sudah enggak usah munafik lah. Contoh paling gampang, itu orang sakit, kemudian, gitu. Kalau enggak punya duit, ya masih mending di Amerika, masih human right, gitu. Tapi di Indonesia enggak ada duit. BPJS, puji Tuhan, ya kan. Kalau enggak punya BPJS, enggak punya duit, dia dibiarkan di depan rumah sakit, enggak dibawa masuk. Nangkap, Sob? Jadi, dikatakan apa? Kamu diterima dalam kemah abadi di surga. Artinya gini, dari ayat ini. Saudara, uang itu ada kuasanya. Uang itu ada manfaatnya. Makanya saya heran kalau sampai ada orang, pokoknya orang Kristen enggak boleh kaya, enggak boleh mewah. Salah bos. Uang itu kita bisa pakai, diajar Yesus, pergunakan uang itu untuk apa? Ngikat persahabatan. Artinya apa? Hidupmu akan jadi lebih lancar, lebih mudah kalau engkau pakai uang, bukan diperbudak uang. Dan pakai uang sebagai sarana atau alat. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu.
Ini contoh sederhana supaya Anda gampang ingatnya. Ingat baik-baik. Saudara, Anda dari Philadelphia mau ke LA. Perlu apa? Ya memang uang, saudara. Tapi untuk sampai ke sana perlu apa? Sarana transportasi. Pilihan di tangan saudara kan? Iya kan? Pilihan di tangan saudara kan? Saudara bisa naik sepeda. Nyampenya atau saudara mau naik mobil, bisa nggak? Bisa. Mobil pun macam-macam, ya kan? Mobil yang bisa wush langsung ngebut atau yang ada. Lalu Anda juga bisa memilih pakai apa? Pesawat atau kereta, gitu, atau bus. Semua pakai apa? Uang. Nah sekarang gini, uang itu cuma ibarat kendaraan. Nangkap saudara? Nah yang repot ada banyak orang nyembah kendaraannya. Terus kendaraan yang memperbudak kita. Kita cuman hanya, saudara pernah dengar nggak? Ini true story di Indonesia ada orang, gitu, akhirnya nekat nyicil mobil baru. Begitu dia nyicil mobil baru, kaget cicilannya tiap bulan ternyata hampir sama dengan gajinya tiap bulan. Begitu ternyata mau pakai beli bensin, duitnya udah ngepres. Masih mending. Begitu harus servis, duitnya nggak ada. Terus Anda tahu apa yang terjadi? Cukup. Sampai keluarga itu beribut mau cerai cuman gara-gara kredit mobil. Loh, itu berarti apa? Bukan mobil jadi kendaraan mereka, tapi justru kendaraan memperbudak hidup mereka. Saya nggak berkata saudara nggak boleh kredit. Boleh, asal itu kredit untuk jangka panjang. Dan untuk sesuatu yang usaha profit. Oke, tapi dengar baik-baik. Mari kita belajar untuk gunakan uang cuman alat, cuman sarana. Sudah punya handphone semua? Halo, punya handphone semua? Handphone bisa ngikat saudara atau engkau pakai sebagai alat. Tergantung kita. Jadi sikap yang benar, uang itu jangan sebagai Tuhan, penguasa yang ngatur saudara, jangan. Jadikan uang cuman alat. Ya toh. Hai Siri. Ya kan? Bisa nggak uang dipakai sebagai alat, gadget sebagai alat? Bisa nggak? Bisa. Bahkan tadi Jeffrey nunjukkan Google Translate itu sekarang ada aplikasinya, ya kan? Kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti keluarnya kita bisa Jepang, bisa Mandarin, sudah ada gratis. Bahkan tadi tunjukkan scan barang yang ada di restoran, gitu, di scan kita mau Jepang, langsung kelihatan fotonya berubah, tulisannya semua jadi Jepang. Langsung dari Inggris berubah langsung jadi Jepang. Itu live. Ya, terus saya minta Jeffrey, coba tunjukkan wajah saya, berubah nggak jadi kayak orang? Nggak bisa saja. Tulisan saja sudah tahu. Gitu, semua bisa jadi alat. Makanya uang itu cuman jadi alat, cuman sarana. Dan pakai uang untuk apa? Mengikat persahabatan dengan Tuhan. Bisa nggak pakai uang untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan? Bisa. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau mau hatimu berada, engkau bawa yang terbaik buat Tuhan. Engkau juga bisa pakai uang untuk sebagai apa? Sarana untuk mengikat persahabatan dengan orang lain. Waktu dia ulang tahun, Anda beliin kue tar, Anda berikan kartu ucapan. Itu sesuatu ikatan untuk bangun hubungan. Ketika Anda dalam keadaan lapar, maka Anda tidak perlu doa puasa. Anda pakai duit kemana? Pergi ke rumah makan. Anda tahu, sudah harus gunakan uang cuman sebagai sarana. Dan jangan pernah jadikan Tuhan, apalagi mau diperbudak oleh uang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sikap benar terhadap uang ada 3. Yang pertama, jangan menyembah uang, tapi sembahlah Yesus. Ingat, kemana uangmu engkau spend paling banyak, itu menunjukkan siapa yang paling penting dalam hidupmu. Yang kedua, jadilah orang yang bisa dipercayai. Karena antara kepercayaan soal keuangan akan berkaitan paralel dengan soal kekayaan rohani dan juga jiwa. Yang ketiga, jadikan uang hanya sebagai sarana dan alat untuk mempermudah hidup ini. Sudah mau hidup ini jadi mudah? Loh, halo, hidup ini mau jadi mudah? Mau? Mau jadi mudah? Ibarat dari villa mau ke LA,
Anda tidak perlu lagi jalan kaki, tidak perlu lagi naik sepeda, apalagi naik becak, nggak ada saudara. Anda naik pas nyampe, gampang. Semua uang, cuman sebagai kendaraan. Siapa mau kendaraannya diperbesar oleh Tuhan? Ya belajar cinta Yesus lebih dari segala. Ayo kita berdiri bersama-sama datang pada Tuhan. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Biar kami punya sikap yang benar kepada Tuhan. Dan kami tidak bersikap salah kepada uang atau mamon. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Dia Bapa yang baik. Bapa, Kau setia. Jangan khawatir akan hari esokmu. Kau mulia. Jangan menyembah uang, tapi sembahlah Yesus. Belajar bisa dipercaya dalam soal keuangan. Jadikan uang hanya sebagai sarana, alat kendaraan kita, supaya kita lebih mempermudah hidup kita. Jangan pernah diperbudak, jangan pernah diperalat oleh uang. Kita yang harus memakai uang, memperalat uang. La jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari siapa yang mau sungguh-sungguh bersikap benar terhadap keuangan, merdeka dari keuangan, tapi terus melekat hanya pada Yesus. Engkau mau mengalami penyediaan Tuhan yang ajaib. Engkau mau melihat kelimpahan yang dari Tuhan. Mari bawa setiap hidup saudara kepada Tuhan. Mari yang mau didoakan maju ke depan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami tidak ukur apapun
dari soal uang Tuhan, tapi kami ukur dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang kami sembah. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sumber segala berkat. Kau setia, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Dalam hidupku, ku pandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa Kau ajarku. Allah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
Shikatera bara 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 bara. Oh Jesus. Shikatera bara 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 bara. Oh Jesus. Hallelujah. Shikatera bara 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 bara. Shikatera bara 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 bara. Shikatera. Shikatera bara 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 bara. Shara bara 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 bara. Shikatera bara 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 bara. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang memperluas daerahku. Dan kiranya Mari kita semua berdiri bersama-sama. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk suami pada Cikyok, Max, Tuhan Mark yang jatuh dari sepeda besok akan dioperasi. Kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, roh kesembuhan mengalir Tuhan, dan besok setiap tim kedokteran yang akan mengoperasi, Tuhan bekerja urapi sehingga Tuhan terjadi kesembuhan yang sempurna, mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang mengirimkan malaikat-Mu yang membuat mujizat pertolongan yang sempurna. Juga berkati untuk setiap kami Bapa, berkat-Mu atas kami. Sekarang kami mau mempersembahkan korban kami sebagai bukti kami menyembah Yesus. Kami mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Terimalah korban kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin, amin, amin. Ya, silakan duduk kembali saudara sekalian sambil kita siapkan persembahan kita. Saudara, besok Minggu ya, Pastor Juan Mogi akan melayani kita 3 kali ibadah. Dan dalam 3 kali kebaktian khotbahnya berbeda. Jadi saudara bisa ajak teman-teman saudara dan bisa hadir beberapa kali supaya kita terima berkat yang ajaib. Sementara bagi para pengurus gereja untuk diundang Minggu siang jam 12 siang akan ada training untuk family altar di lantai 1 di tempat ini dengan Pak Juan Mogi. Dan saya percaya akan jadi berkat yang ajaib. Baik, itu saja tambahan pengumuman. Yuk kita akan bersama-sama beri dengan cinta kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi
Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Haleluya. Dari atas. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan bersedia bagiku. Kalau sanggup segalanya, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Shout haleluya. Mari kita berdoa, kami berdoa berkat-Mu menyertai untuk fellowship kami, makanan, minuman, sucikan, kuduskan, dan semua yang menyediakan, berkati berlimpah-limpah. Dan juga berkati setiap kami, mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membuat kita semua mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Dan Dia sumber segala berkat, akan memerintahkan berkat mengikuti saudara dan saya sepanjang umur hidup kita. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Kasih salam kanan kiri. God bless you. Tuhan